Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Fitokimia. Bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai maserasi dan modifikasinya. Ya, berikut ini bahasan pertama ya, untuk mengetahui apa sih itu maserasi, yaitu dari definisinya. Ya, kita sudah mengenal macam-macam istilah ekstraksi. Maserasi ini adalah salah satu ekstraksi yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian ataupun pelatihan di praktikum. Nah, menurut definisi ataupun istilah asli dari maserasi ini berawal dari kata meserer, artinya adalah merendam. Ya, cara ini merupakan salah satu cara ekstraksi di mana sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air ya. Pelarut yang biasa digunakan misalkan pelarut nonpolar bisa ataupun pelarut yang digunakan sesuai dengan simplisia ataupun senyawa aktif yang akan kita gunakan dalam simplisia tersebut. Contohnya, misalkan senyawa aktif yang akan kita gunakan dalam simplisia tersebut memiliki sifat nonpolar, kita bisa menggunakan pelarut, yaitu pelarut nonpolar juga. Namun biasanya kita juga menggunakan pelarut universal ya, yaitu etanol. Nah, biasanya etanol itu lebih mengambil senyawa-senyawa yang semipolar yang mendekat ke polar. Seperti itu. Selain pelarut nonpolar, di sini dikatakan pelarut yang biasa digunakan juga bisa setengah air yang tadi yang dikatakan ya. Salah satunya adalah etanol. Nah, contohnya etanol encer dan selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Maksudnya apa? Maserasi ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berapa lama waktunya? Nanti akan kita bahas ya. Definisi lainnya menyebutkan maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan. Karena ini dingin ya, dia hanya dilakukan dengan perendaman maserasi atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi pada metode ini pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali. Jadi cukup menggunakan suhu ruangan. Sehingga maserasi merupakan teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas ataupun tahan panas. Nah, jadi misalkan kita mendapatkan suatu sampel dan senyawa aktif yang akan kita ambil itu dia tidak tahan panas. Salah satu cara untuk mengekstraksinya yaitu dengan cara maserasi. Mengapa demikian? Karena maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi tanpa menggunakan panas. Jadi dia terbilang aman ya. Selanjutnya, maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana dibandingkan dengan ekstraksi yang lain. Mengapa demikian? Karena memang maserasi hanya dengan menggunakan perendaman ya, dan alatnya pun sederhana dibandingkan dengan ekstraksi lainnya. Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai dengan cara farmakope umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar, disatukan dengan bahan pengekstraksi. Nah, mengapa simplisia yang digunakan harus terpotong-potong? Karena kita melihat dari luas permukaan. Semakin besar luas permukaannya, maka pelarut berkontak dengan membran ataupun dengan sampel itu akan semakin besar. Akibatnya apa? Nanti rendemen yang diperoleh atau hasil dapatan, rendemen itu ada hasil dapatan ekstrak dari banyaknya simplisia itu akan lebih banyak. Ya, jadi memang harus diperhatikan banyaknya luas permukaan. Nah, bagaimana cara memperbesar luas permukaan? Caranya adalah dengan menggrinder atau dengan memotong-motong simplisia yang kita gunakan. Ya. Dan selanjutnya, rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung. Ya, jadi memang tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Ya. Hal ini digunakan untuk mencegah adanya reaksi yang dikatalisis atau yang dikatalisis oleh cahaya ya, atau adanya perubahan warna akibat adanya cahaya tersebut. Nah, biasanya untuk ekstraksi dengan cara maserasi ini ada pengocokan yang berulang-ulang, yaitu sekitar tiap 6 jam. Bukan selama 6 jam, tapi tiap 6 jam. Ya. Waktu lamanya maserasi ini berbeda-beda. Masing-masing farmakope mencantumkan 3-10 hari. Jadi memang kekurangannya, meskipun metodenya sederhana, kemudian tanpa pemanasan, tapi untuk cara mengekstraksinya biasanya butuh minimal 3 hari. Meskipun di farmakope menyebutkan 3-10 hari, tapi di lab kita biasanya menggunakan 3 hari ya, atau dikatakan 3 kali 24 jam.
Nah, secara teoritis, pada suatu maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Nah, semakin besar pembandingan simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh. Karena apa? Maserasi ini menghindari adanya kejenuhan di dalam suatu ekstraksi. Karena apa? Pelarut yang digunakan ini akan ditambahkan dengan pelarut yang baru, ya. Misalkan gini, 3 kali 24 jam itu artinya adalah 24 jam selama 3 kali. Artinya selama 1 kali 24 jam itu ada pergantian pelarut, di mana pada awal ekstrak cair yang sudah didapatkan itu dipisahkan, kemudian sampel di dalam suatu wadah yang mengandung simplisia itu ditambahkan kembali pelarut yang baru dengan sampel yang sama. Jadi ini semakin banyak pelarut yang digunakan, justru akan semakin banyak perolehan ataupun rendemen yang didapatkan. Dan cara maserasi ini kemungkinan untuk jenuhnya itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nanti kita akan membahas metode yang lainnya pada pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip kerja dari maserasi. Nah, berikut ya prinsip kerja dari maserasi, di mana adanya pengikatan atau pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut, ya disebut juga dengan like dissolve like. Nah, penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar. Ini syarat-syaratnya ya. Terlindung dari cahaya, dan cairan penyari ini akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Ya, jadi intinya kalau maserasi kita harus ingat yang pertama adalah perendaman, ia tanpa pemanasan ya atau suhu kamar, kemudian terlindungi dari cahaya ya. Dan untuk waktunya itu adalah 3 kali 24 jam. Nah, isi sel ini akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi ini akan terdesak keluar. Ya. Di dalam sel simplisia itu akan terdesak keluar oleh cairan penyari. Akhirnya apa? Nanti cairan penyari itu akan membasahi. Dan zat-zat ataupun metabolit sekunder yang terdapat dalam simplisia tersebut akan keluar. Nah, itu adalah zat-zat yang akan kita gunakan nantinya ya. Disebut dengan ekstrak. Nah, adanya desakan ya keluar yang digantikan oleh cairan penyari dengan konsentrasi yang rendah ini disebut sebagai proses difusi. Jadi nanti kalau ditanyakan apa sih prinsip dari metode maserasi, itu adalah proses difusi ya. Nah, selanjutnya ini masih pengertian dari prosesnya ya, prinsip dari maserasi di mana peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Artinya apa? Di dalam sel ini sudah tidak ada suatu zat yang dapat dikeluarkan oleh larutan dari luar sel. Nah, selama proses maserasi dilakukan, pengadukan dan penggantian cairan penyari ini dilakukan setiap hari. Ya, misalkan kita 3 kali 24 jam, berarti selama 3 kali kita melakukan penggantian pelarut. Contohnya, misalkan hari Senin kita melakukan maserasi pada pukul 8 pagi. Hari Selasa pada pukul yang sama, yaitu pada pukul 8 pagi, kita akan mengambil ekstrak cair, kemudian kita akan menggantikan dengan pelarut yang baru. Ya, itu hari kedua. Dan hari ketiga kita akan mengambil cairan di hari di hari Selasa ya, yang pada saat penggantian di hari Selasa. Kemudian hari Rabu kita akan mengambil dan kita gantikan lagi di hari Rabu, dan hari Kamis baru kita bisa mengambil semua ya, semua cairan yang ada pada bejana tersebut, dan kemudian kita pekatkan yang akhirnya menghasilkan suatu ekstrak kental seperti itu ya. Selama proses maserasi dilakukan, pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari ya, tadi sudah dibahas. Kemudian endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Bu, apakah boleh misalkan antara filtrat 1, 2, dan 3 ini digabungkan? Boleh digabungkan karena nanti hasilnya itu adalah bukan hasil per hari, tapi hasil semua proses maserasi. Ya. Kemudian maserasi merupakan cara penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Ya, ini kesimpulannya dari prinsip maserasi. Nah, kemudian bagaimana cara pengerjaan maserasi? Ya, sebetulnya ini nanti akan lebih terbayang ketika Anda langsung praktek di laboratorium ya. Nanti kita akan praktek di laboratorium.
Nah, yang pertama adalah massasi biasa dilakukan pada suhu antara 15 sampai 20 derajat Celcius dalam waktu selama 3 hari sampai zat aktif yang dikehendakinya itu terlarut. Ya. Bisa tidak zat aktif yang dikehendakinya tidak larut? Bisa saja. Jika misalkan zat aktif yang akan kita ambil itu ia memiliki sifat polar, sedangkan kita memakai pelarut yang non-polar. Nah, otomatis zat aktif tersebut tidak akan terambil ya. Nah, baiknya jika zat aktif itu ya bersifat non-polar, kita juga menggunakan pelarut yang non-polar juga. Karena prinsipnya apa? Like dissolve like. Tuh. Kemudian yang kedua, kecuali dinyatakan lain, maserasi dilakukan dengan cara merendam satu bagian simplicia atau campuran simplicia dimasukkan ke 10 bagian cairan penyari dalam bejana, kemudian dituangi dengan ditutup dan dibiarkan selama 3-5 hari pada tempat yang terlindung dari cahaya, kemudian diaduk berulang, disertai dan diperas. Maksudnya apa? Jadi untuk maserasi ini bagusnya memang 1:10. Nah, misalkan kita menggunakan simplicia itu sebanyak 1 gram. Terlalu sedikit ya. Misalkan ini ya, 1 gram dalam 10 mili air. Seperti itu. Kalau kita perbandingannya misalkan 100 gram, berarti 1000 mili air atau 1 liter. Nah, seperti itu. Jadi perbandingannya adalah 1:10. Nah, kemudian yang ketiga, ampas dari maserasi ini dicuci menggunakan cairan penyari secukupnya sampai diperoleh 100 bagian sari. Contohnya ini seperti ini ya. Pada suatu bejana yang kita gunakan biasanya bejana yang tidak memiliki aktivitas untuk apa ya? Untuk berinteraksi dengan pelarut. Ya, biasanya bejana yang digunakan itu terbuat dari kaca. Ya. Satu kaca misalkan dikatakan itu wadah, dimasukkan simplicia 100 gram ya. Dimasukkan simplicia 100 gram. Nah, kemudian misalkan ditambahkan 1000 ml air. Ketika ditambahkan, nah itu akan didiamkan misalkan 3 kali 24 jam. Nah, setelah dilakukan penyarian, ternyata yang awalnya itu adalah 1 liter berubah menjadi 800 mili. Mengapa demikian? Karena ada beberapa mili pelarut yang terjebak pada simplicia karena simplicia itu dibasahi. Nah, maksud dari ketiga ini adalah dicuci menggunakan cairan penyari secukupnya sampai diperoleh 100 bagian sari. Maksudnya, yang 800 ml tadi kan kita kekurangan tuh 200 ya dari awal pelarut yang digunakan. Nah, jadi nanti simplicia dimasukkan ke dalam corong yang tentunya sudah dilapisi oleh kertas saring. Nah, kemudian dibersihkan dengan penyari sebanyak 200 ml. Mengapa 200 ml? Karena tadi penyari yang digunakan pada awalnya adalah 1 liter. Jadi kita sampai diperoleh 100 bagian sari. Ya, seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya kita mendapatkan bagian sari 100% dengan cara membilas simplicia yang sudah digunakan dalam metode maserasi tersebut. Nah, bayangannya seperti itu. Tapi misalkan bagaimana jika simplicianya itu waktu ditimbang 100 gram dalam 1 liter misalkan ya, ternyata banyak sekali pelarut yang sangat banyak itu pelarutnya ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan simplicianya. Nah, sebetulnya maserasi pun bisa dengan menggunakan prinsip asalkan simplicia tersebut terendam. Ya, jadi kita bisa memakai dua metode. Yang metode pertama adalah perbandingan antara simplicia dengan pelarutnya itu adalah 1:10. Yang kedua, asalkan simplicia tersebut terendam. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bejana ini ditutup dan dibiarkan selama 2 hari di tempat yang sejuk. Ini biasanya 3 kali 24 jam ya, berarti dibiarkan selama 1 hari, kemudian 1 hari lagi dan 1 hari lagi. Terpisah. Dan terlindung dari cahaya matahari, kemudian dipisahkan endapan yang diperoleh. Biasanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan corong yang sudah dilapis oleh penyaring, kertas penyaring ya. Langkah-langkah pengerjaan maserasi ini sebagai berikut. Yang pertama, simplicia dimasukkan ke dalam wadah yang bersifat inert ya, yang dia tidak mengalami suatu perubahan ataupun mengalami reaksi dengan pelarutnya dan tertutup rapat pada suhu kamar. Mengapa harus tertutup rapat? Karena biasanya pelarut misalkan yang universal yaitu etanol ia akan mudah sekali menguap. Apabila ia tidak tertutup dengan rapat, kemungkinan akan adanya penguapan dari etanol sehingga nanti akan mengganggu proses dari
ekstraksi dengan menggunakan maserasi ya metodenya. Kemudian kedua, simplisia direndam dengan pelarut yang cocok selama beberapa hari sambil sesekali diaduk. Apakah tiap 5 menit? Tidak. Misalkan kita bisa mengaduk tiap 6 jam tapi di hari yang pertama cukup ya. Yang ketiga, setelah proses ekstraksi selesai, pelarut dipisahkan dari sampel dengan cara penyaringan. Kemudian bisa kita uapkan sehingga didapatkan ekstrak kental atau bahkan ekstrak kering sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian bahasan yang keempat adalah pelarut yang digunakan dalam maserasi. Menurut Farmakope Indonesia, pelarut yang dapat digunakan pada maserasi itu sebetulnya bisa ya menggunakan air, tapi kurang memungkinkan jika tidak ataupun jika tanpa pemanasan. Karena kita tahu air itu dia sangat sulit melarutkan ya, kecuali jika bahan yang kita ambil ataupun sampel yang kita ambil yang akan diambilnya itu adalah zat aktif berupa zat aktifnya ia memiliki sifat yang polar mungkin bisa dengan air ya. Tapi untuk air lalu ya ekstraksinya itu ekstraksi dingin itu kurang memungkinkan. Ya, jadi jarang sekali dengan menggunakan air dan ekstraksi dingin. Nanti kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya dengan menggunakan air tapi ia menggunakan ekstraksi panas ya. Bisa dengan menggunakan air di sini, kemudian etanol, campuran etanol air ataupun ether ya. Nah, pilihan utama untuk pelarut dalam maserasi ini adalah etanol. Mengapa demikian? Karena etanol memiliki kelebihan dibandingkan dengan pelarut yang lainnya. Yang pertama adalah etanol bersifat lebih selektif. Ya. Dia dapat melarutkan bahan-bahan yang terbilang semipolar seperti itu, tapi mengarah kepada zat yang polar. Ya. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan kapang dan bakteri. Mengapa? Karena etanol memiliki zat untuk sebagai antibakteri sehingga kecil kemungkinan bakteri atau kapang itu akan hinggap atau akan tumbuh di metode maserasi dengan menggunakan etanol. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat toksik dan panas yang diperlukan saat pemekatan lebih sedikit. Nah, mengapa panasnya itu lebih sedikit? Karena etanol memiliki daya uap yang lebih tinggi, sehingga pada proses pemekatan seharusnya itu terbilang cepat ya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, apalagi dibandingkan dengan air ya. Titik didih air itu sangat tinggi sehingga proses penguapannya itu terbilang cukup lama jauh dibandingkan dengan etanol. Nah, kemudian yang keempat, etanol bersifat netral dan dapat bercampur dengan air pada berbagai perbandingan. Ya, misalkan ketika kita membuat suatu sediaan sirup itu bisa ya dengan menggunakan etanol. Tapi dengan syarat dalam ekstraknya itu sudah tidak mengandung etanol. Ya, sudah meskipun pada awalnya kita mengekstraksi menggunakan etanol, kita harus memastikan bahan ataupun ekstrak pekat bahkan ekstrak kering yang digunakan sudah terbebas dari etanol. Kemudian memiliki daya absorpsi yang baik. Dan terakhir, etanol dapat melarutkan berbagai zat dan meminimalisir terlarutnya zat pengganggu. Contohnya adalah lemak. Ya. Jadi memang pelarut yang banyak digunakan dari berbagai metode ekstraksi itu adalah etanol. Mengapa tidak metanol? Karena metanol memiliki toksisitas ya, mungkin bersifat toksik dibandingkan dengan etanol. Jadi lebih aman. Nah, untuk penggunaannya apakah menggunakan etanol 70 ataupun 90%? Saya ulangi lagi ya, sebetulnya sudah saya bahas pada materi sebelumnya, di mana etanol 90% ini biasanya digunakan untuk ekstrak yang terbilang agak basah, sedangkan untuk etanol 70% biasanya digunakan untuk simplisia yang kering, seperti itu ya. Berkaitan dengan untuk memecah membrana sel yang perbandingan etanol dan airnya kan kita tahu ya, kalau 70% itu adalah 30 banding 70. 30-nya air dan 30%-nya itu adalah metanol. Nah, simplisia yang sangat kering membutuhkan kadar air yang lebih tinggi ya untuk memecah membrannya sehingga dibutuhkan etanol 70% untuk memecah simplisia tersebut. Ya, itu adalah dasar dari pemikiran pemilihan pelarut. Nah, kemudian maserasi ini banyak sekali ya modifikasinya, tidak hanya dalam bejana kemudian direndam, tapi ada beberapa metode modifikasi dari maserasi yang bisa kita aplikasikan ketika kita melakukan proses ekstraksi. Nah, ini ya ada digesti, kemudian maserasi dengan mesin pengaduk,
Ya, ini tentunya lebih tinggi ya penggunaannya. Levelnya juga lebih tinggi. Kemudian remaserasi, maserasi melingkar bertingkat, kemudian ekstraksi turbo, ekstraksi ultrathoraks, dan yang terakhir ini lebih canggih, ultrasound assisted solvent extraction. Nah, perbedaannya seperti apa? Akan kita bahas satu persatu. Ya, ini adalah digesti, ya. Di sini dikatakan digesti ini sebetulnya cara maserasi, namun dengan menggunakan panas yang lemah. Biasanya suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius, ya. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Kalau yang tidak tahan, bagaimana? Ya, dengan metode ekstraksi maserasi yang biasa ya, yang tanpa modifikasi. Nah, ada beberapa keuntungan ketika proses maserasi tersebut dipanaskan ya atau dengan pemanasan lemah. Yang pertama adalah kekentalan pelarut ini akan berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas ya. Kemudian yang kedua, daya melarutkan cairan penyari ini akan meningkat ya. Jadi kemungkinan memang dengan adanya panas akan lebih banyak rendemen yang didapatkan sebetulnya ya. Sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan ya. Kita tahu beberapa yang mempengaruhi dalam proses pelarutan itu ada pengadukan, kemudian adanya suhu. Nah, ini ya dengan menggunakan suhu jadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan. Mengakibatkan apa? Kenaikan suhu ini akan berpengaruh pada kecepatan difusi yang tadi ya, adanya suhu, jadi proses difusi pelarutan itu akan lebih baik, akan lebih cepat. Dan umumnya kelarutan zat aktif ini akan meningkat bila suhu dinaikkan. Ya. Namun, jika zat tersebut tidak tahan panas, meskipun rendemennya tinggi, nanti zat aktif yang kita gunakan itu biasanya sudah rusak. Ya, jadi perhatikan untuk beberapa zat aktif yang tidak tahan terhadap panas. Dan yang terakhir adalah jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka perlu dilengkapi dengan pendingin balik. Ya. Sehingga cairan akan menguap kembali ke dalam bejana. Ya. Pendingin balik disebut juga sebagai kondensor. Ya. Jadi nanti untuk mencegah penguapan. Jadi ketika dia menguap karena adanya pendingin, ya pendinginnya itu menggunakan apa? Biasanya kita dengan menggunakan aquades cukup. Adanya pendingin dia akan kembali ke bawah. Nah, itu nanti digunakan prinsip metode untuk ekstraksi selanjutnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah maserasi dengan mesin pengaduk. Ya. Menggunakan mesin pengaduk ini berputar secara terus-menerus. Jadi, adanya proses pengadukan terus-menerus akan mempercepat pengeluaran zat-zat aktif yang terdapat dalam simplisia. Ya, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam. Ya, jadi tadi misalkan membutuhkan waktu 3 hari, tapi dengan mesin pengaduk ini hanya 6 sampai 24 jam itu bisa dilakukan. Ya, jadi memang mempersempit ataupun mengecilkan ya waktu yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah remaserasi. Ya, di mana cairan penyari dibagi menjadi beberapa. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, dituang diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Nah, sebetulnya ini yang kita gunakan ketika kita melakukan praktek di lab, di mana kita melakukan remaserasi 3 kali 24 jam. Setiap harinya kita mengambil ampas dari rendaman. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini diibaratkan adalah sampel yang akan kita gunakan untuk diambil zat aktifnya. Ya. Nah, lalu ditambahkan etanol ya, sekitar 1:10. Nah, kemudian etanol ini nanti di maserasi ini kita akan ambil etanolnya saja. Nanti ampasnya akan tertinggal. Nah, kemudian ampasnya ini kita akan tambahkan lagi etanol sampai hari ketiga, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan terbayang ya proses maserasi seperti apa. Yang keempat adalah maserasi melingkar. Nah, maserasi ini dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali setelah secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat. Nah, biasanya ini ya. Jadi ini masuk, kemudian masuk lagi ke atas. Ya. Jadi
secara berkesinambungan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah maserasi melingkar bertingkat. Ya. Pada maserasi melingkar, penyari tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Mengapa? Karena pemindahan massa ini akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Nah, masalah ini dapat diatasi dengan MMB ya, maserasi melingkar bertingkat. Nah, apa yang didapatkan dalam proses MMB ini ya? Serbuk simplisia akan mengalami proses penyarian beberapa kali sesuai dengan bejana penyampung. Dilakukan 3 kali, jumlah tersebut dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan. Dan kemudian yang kedua, serbuk simplisia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari ini dilakukan penyarian dengan cairan penyari baru. Dengan ini diharapkan agar memberikan hasil penyarian yang maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, hasil penyarian sebelum diuapkan digunakan dulu untuk menyaring serbuk simplisia yang baru. Ya, jadi menggunakan pelarut yang sama hingga memberikan sari dengan kesepakatan yang maksimal. Nah, yang terakhir, penyarian dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Nah, ini memang bisa untuk meminimalkan terjadinya kejenuhan ya dalam suatu proses ekstraksi. Nah, kejenuhan itu apa? Kejenuhan itu adalah suatu kondisi di mana pelarut tidak dapat melarutkan kembali zat aktif ataupun metabolit sekunder yang terdapat dalam simplisia. Mengapa? Karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu jenuh, ya, sudah tidak dapat menerima lagi, ya, seperti itu. Jadi alternatifnya adalah menggunakan pelarut yang baru agar nanti pelarut yang baru ya bisa menyaring kembali simplisia, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keenam, ekstraksi turbo. Metode ini menggunakan alat pencampur yang berputar dengan cepat dan dilengkapi dengan pengaduk. Ya, simplisia dicampurkan dengan pelarut menggunakan alat pencampur yang berputar sangat cepat, dinamakan ekstraksi turbo. Ya. Kemudian nomor 7, ekstraksi ultraturaks dengan gelombang ultrasonik. Ya, ini ada gelombang ultrasonik ya. Dan frekuensinya sekitar 20 sampai 50 kilocycle per detik. Nah, sedangkan untuk ultrasound assisted solvent extraction di mana ia menggunakan ultrasound ya. Wadah yang menempel berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah tertentu ya namanya wadah ultrasonik untuk memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan pelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Jadi memang membran pada sampelnya itu dia dirusak agar nanti proses ekstraksinya itu pelarutannya itu akan terjadi secara maksimal. Seperti itu. Ya, dapat dikatakan juga ini untuk memperbesar luas permukaan ya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode maserasi. Setiap metode ekstraksi memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, itu yang perlu diingat dan itu menjadi dasar kita membedakan antara ekstraksi satu dengan metode ekstraksi lainnya. Nah, ini perlu kita pahami ya. Tidak hanya dihafalkan, tapi justru harus kita pahami ya. Kelebihannya ya pasti yang tadi pelaratannya itu sangat sederhana dan mudah digunakan ya. Ini sangat sederhana, kemudian mudah dilakukan. Biaya operasionalnya relatif rendah, ya dapat dikatakan murah. Kemudian dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil terhadap panas. Karena apa? Karena metode maserasi memang digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas. Nah, namun ia juga terdapat kekurangannya. Kekurangannya memerlukan banyak waktu. Waktunya tadi ya 3 kali 24 jam, terbilang termasuk yang lama. Kemudian proses penyarian ini tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. Mengapa demikian? Karena maserasi menggunakan ekstraksi cara dingin ya, tanpa adanya pemanasan sehingga proses ekstraksi tidak berjalan secara maksimal. Kemudian pelarut yang digunakan cukup banyak ya sehingga butuh butuh waktu yang lama juga untuk menghasilkan suatu ekstrak yang pekat ya ataupun bahkan ekstrak kering yang diinginkan. Kemudian, kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Ya. Terus, beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Yang tadi ya, tidak terjadinya proses ekstraksi secara maksimal karena hanya menggunakan suhu kamar saja.
Dan penggunaan pelarut air membutuhkan bahan tambahan, contohnya pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Pasti ya, karena memang air merupakan suatu media pertumbuhan bakteri yang baik ya. Jadi mungkin kalau kita simpan 3 kali 24 jam tanpa adanya pengawet, nanti mungkin hari pertama, hari kedua itu akan ditumbuhi oleh kapang ya, kapang, kamir, jamur seperti itu. Ya, sekian pembahasan mengenai metode ekstraksi. Semoga kita bisa melakukan metode ini di laboratorium sehingga nanti lebih aplikatif ya dalam melakukan penelitian. Dan biasanya memang banyak sekali penelitian yang menggunakan metode ekstraksi secara massrasi. Ya, mungkin sekian pembahasan saya mengenai metode ekstraksi massrasi ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.